Baik, pada tutorial Microsoft Word kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi outputnya adalah kita bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Aplikasi yang kita gunakan menggunakan Microsoft Office Word untuk versi 2013, 2016, atau 2019. Nah, langkah pembuatannya ada sekitar 9 langkah ya. Mulai dari membuka aplikasi, kemudian setting ukuran layar, setting ukuran kertas, membuat atau mengetik pendahuluan, pembuka surat, membuat isi surat, mengetik penutup surat, merapihkan, menyimpan dokumen, sampai melakukan print dokumen. Nah, jadi outputnya atau hasil akhir dari latihan ini seperti ini hasil akhirnya. Nah, jadi kita bisa membuat surat seperti ini ya. Jadi di sini ada tanggal surat, kemudian ditujukannya ke siapa, kemudian isi suratnya ini menerangkan tentang yang melamar pekerja, dan terakhirlah penutup surat ya. Oke, bagaimana langkah membuat surat lamaran pekerjaan seperti ini? Jadi caranya kita dari awal, jadi buka aplikasi Microsoft Word ya. Jadi dari sini aplikasinya Word, ketik. Nah, di sini bisa kita buka Word 2016. Di sini saya menggunakan 2016. Oke. Selanjutnya pilih blank dokumen. Ini untuk tujuannya membuat dokumen baru. Nah, setelah muncul dokumen baru ini, langkah selanjutnya kita akan mengatur ukuran layar dulu. Jadi di sini terlihat ukuran layarnya adalah 130%. Nah, ini bisa kita kecilkan di menu zoom out ya, seperti ini, atau di zoom in. Nah, ukuran normalnya biasanya 100 ya. Jadi kita patokan di sini 100. Tapi kalau dilebihkan juga nggak apa-apa. Misalnya saya lebihkan jadi 130. Nah, contoh seperti ini nggak apa ya. Nah, langkah selanjutnya setelah mengatur layar, kita menentukan ukuran kertasnya. Jadi caranya masuk ke menu layout. Nah, di sini kita pilih size adalah A4 ya. Jadi kertas yang akan kita gunakan adalah A4. Kemudian selanjutnya baru kita membuat atau mengetik suratnya itu sendiri ya. Mulai dari tanggal surat, pendahuluan surat, sampai isi surat. Oke, masuk ke langkah keempat. Jadi untuk membuat tanggal surat kita ketikkan di sini. Jadi contohnya Bandung 19 Juni 2022. Nah, kita enter. Kemudian di sini ditujukan ke siapa suratnya. Contohnya kepada yang terhormat, enter ya, pimpinan Nah, kemudian di bawahnya ini kita gunakan shift enter ya. Jadi kalau kita enter ini turunnya adalah satu paragraf, tapi kita supaya tidak ada jarak, kita gunakan shift enter. Jadi setelah di sini kita tekan shift enter seperti ini. Kita tekan shift enter. Nah, ini ya. Kemudian kita ketikkan nama perusahaannya. PT Komunikasi Indonesia TBK. Dan enter lagi di tempat. Nah, ini yang disebut dengan pendahuluan suratnya. Terus selanjutnya kita buat isi surat. Enter di sini satu kali. Ketikkan di sini adalah dengan hormat. Oke, koma, kemudian enter satu kali lagi. Nah, baru di sini kita bisa ketikkan suratnya sesuai dengan format yang dilamar. Jadi misalnya isinya adalah sehubungan informasi yang saya terima dari internet di website resmi Telkomsel, yaitu
telkomsel.com. Maka dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, seperti ini ya. Ketik. Berikut data diri saya. Nah, jadi dari tahapan di sini kita ngetik aja dulu ya. Sampai tahapan diri saya. Kemudian kita tekan enter 1 kali. Nah, selanjutnya kita untuk supaya tulisannya agak menjorok ke kanan, kita tekan di keyboard adalah tab. Nah, seperti ini. Tekan tab. Kemudian setelah itu ketikkan biodata kita. Saya nama, pakai tab lagi 2 kali. Contoh misalnya ini Indra Gunawan. Ya. Kemudian gunakan lagi shift enter supaya tidak ada jarak. Shift enter. Di sini adalah usia 40 atau 29 tahun. Shift enter lagi. Di sini adalah pendidikan. Oke. Misalnya S1 telekomunikasi. Shift enter lagi, baru di sini adalah alamat ya. Ini Jalan Arjuna nomor 123B. Bandung 40221. Dan terakhir adalah informasi tentang nomor HP. Nomor HP-nya pakai tab lagi 0812555667. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk langkah bagaimana membuat isi suratnya ya. Dan berikutnya kita bisa tekan enter untuk ke paragraf selanjutnya, enter. Nah, biasanya dokumen pendukung harus kita sertakan dalam membuat lamaran ini. Jadi kita ketikkan saja kalimat berikut ini sebagai bahan pertimbangan. Saya lampirkan dokumen untuk administrasi. Di antaranya, nah, tekan enter ya. Nah, pada posisi ini kita akan memberikan kolom, namanya nomor ya. Jadi cara memberikan nomor pada dokumen, caranya ketikkan 1, kemudian titik, spasi ya. Nah, maka otomatis akan berada di sini ya, berada menjorok. Jadi di sini misalnya foto kopi KTP. Yang kedua ijazah dan transkrip nilai ya. Kemudian yang ketiga adalah sertifikat pelatihan komputer. Dan yang keempat, surat kelakuan baik. Dan terakhir adalah biasa untuk melamar pekerjaan dicantumkan CV juga dilampirkan. CV ya, atau kurikulum vitae. Nah, jadi tadi diulang lagi untuk membuat penomoran ini. Jadi caranya adalah tekan 1, ketik 1 di keyboard, titik spasi ya, seperti itu. Jadi nanti dia otomatis nomor 2, 3, 4, 5-nya akan mengikuti. Dan kalimat terakhir sebagai kalimat penutup surat kita enter. Nah, di sini terlihat ya, masih menggunakan nomor. Untuk menghilangkannya hapus ya, backspace. Nah, ini kalimat penutupnya seperti ini. Demikian surat lamaran yang saya buat. Semoga bisa melaksanakan kurung dipanggil untuk interview. Atas perhatian.
dan kerjasamanya, bantuannya ya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, jadi seperti ini. Dan terakhir biasanya di surat ini ada nama, tanda tangan ya. Jadi kita buat tanda tangannya di sini. Hormat saya. Nah, namanya sesuai dengan yang tadi, enter 3 kali. Namanya adalah Indra Gunawan ya. Indra Gunawan. Oke, jadi seperti ini untuk penulisan atau pengetikan suratnya. Nah, di sini udah sampai ke tahap nomor 6 tadi ya. Nah, kita masuk ke tahap nomor 7, merapikan paragraf dengan format justify, right, dan ada shortcut untuk penambahan fungsi di Microsoft Word. Nah, jadi kita rapihkan di sini. Jadi di sini terlihat ya, ininya menjorok ke ini. Nah, kita blok ya. Jadi setiap memformat dokumen kita lakukan blok. Kemudian pilih home. Di sini ada justify ya. Klik di menu ini justify yang ini. Nah, dia otomatis akan mengikuti rata kanan. Jadi justify itu artinya rata kanan. Kemudian yang ini juga sama. Pakai justify. Nah, terus yang berikutnya di sini terlihat ya, nomor 1 ini tidak sejajar dengan nama. Jadi caranya untuk membuat sejajar menggunakan shortcut yang namanya Ctrl M. Jadi caranya di blok seperti ini, tekan di keyboard Ctrl oleh tangan kiri ya, tangan kiri Ctrl, tekan M. Nah, jadi fungsi Ctrl M ini adalah untuk merapikan ya, merapikan tulisan menjorok ke kanan. Jadi kalau mau menjorok ke kanan lagi kan tekan Ctrl M. Nah, seperti ini. Kalau mau untuk mengembalikannya, tekan Ctrl, kemudian Shift, kemudian M lagi. Ya, jadi seperti itu. Caranya untuk merapikan. Jadi dengan fungsi Ctrl M ya di sini. Oke, selanjutnya terakhir adalah menebalkan kalimat untuk ini, karena ini ditujukan harus ditebalkan. Oke, ditebalkan pakai bold ya, ini seperti biasa. Dan yang terakhir adalah ini kita taruh di sini ya, menggunakan fungsi align. Nah, seperti ini. Jadi sudah selesai bagaimana kita membuat surat step by step-nya. Terakhir adalah masuk ke langkah ke-8, yaitu menyimpan dokumen atau save ke komputer. Jadi caranya di sini masuk ke menu file, save ya. Karena dokumennya belum kita save. Kemudian pilih di mana kita menyimpan dokumennya. Misalnya di My Document, kita pilih browse di sini. Nah, langsung misalnya dipilih di dokumen gitu ya. Nah, di sini bisa. Ini. Dan kita kasih nama surat lamaran pekerjaan. Save ya. Maka otomatis filenya akan berubah menjadi surat lamaran pekerjaan. Nah, jika langsung akan melakukan cetak, tinggal langsung saja file, kemudian pilih print, tapi pastikan komputer kita sudah terhubung ke printernya ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan print ya, pilih printnya. Ini jadi pilih printernya ya seperti ini, kemudian kita pilih print. Oke, seperti itu. Dan kemudian di sini kita cek lagi. Jadi sebelum ngeprint kita lakukan cek dan dicek ya, apakah tulisannya sudah sesuai gitu kan, atau ada yang perlu diedit ya. Nah, di sini contoh masih ada kekurangan. Harusnya format saya itu berada di kanan. Jadi caranya kita blok ini, kemudian pilih ini. Ya, kalau ini pengen agak sedikit menjorok ke kanan, kita pilih ini, kemudian kita manual aja, tekan tab ya. Nah, ini pakai spasi untuk sedikit-sedikitnya. Ya. Oke, jadi dokumen ini sudah jadi. Baik, demikian tutorial bagaimana membuat surat lamaran untuk pemula belajar komputer dasar. Jadi kesimpulannya ada sekitar 9 tahapan. Sekian dan terima kasih.